Lisa, bagian 18, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Operasi Lisa berjalan dengan lancar. Sahabat dan rekan kerja Lisa mulai berdatangan ke rumah sakit untuk menjenguk gadis cantik itu. Ibu Karmita pun telah terlihat datang untuk melihat keadaan perancang busana kesayangannya. Saga meminta diri terlebih dahulu untuk kembali ke rumah. Ia harus membersihkan diri dan mengganti baju. Sebelum meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba, "Hai, terima kasih sudah menolong sahabatku. Kenalkan, aku Kai." Karin," sapa Karin saat Saga akan keluar dari gedung rumah sakit. Saga terkejut, tetapi kemudian menjabat tangan Karin. "Aku Saga. Kebetulan saja aku ada di sana saat kejadian itu." "Hei, bukankah kamu yang memberiku alamat rumah Lisa waktu itu?" Karin tersenyum. "Iya, dan kita tidak sempat berkenalan kemarin," jawab Karin sembari tersenyum. Kalau kamu tidak keberatan, boleh kita berbincang-bincang sebentar?" tanya Saga penuh harap. "Boleh, lebih baik kita duduk di sana. Akan lebih nyaman untuk kita berbincang-bincang. Di sini ramai sekali," sahut Karin. Saga tersenyum kemudian menganggukkan kepala. "Maaf kalau aku harus menanyakan hal ini kepadamu," kata Saga sembari meletakkan pantatnya di kursi taman rumah sakit. Karin menatap wajah pria di sebelahnya itu. "Kamu ingin bertanya apa?" tanyanya kemudian. "Perihal Nadia." "Oh, Nadia." Wajah Karin seketika berubah saat mendengar nama Nadia. Gadis cantik itu mengembuskan nafas panjang. "Ya, Nadia. Aku tahu Nadia adik Lisa. Yang aku tidak mengerti, mengapa Nadia tega melakukan semua itu kepada Lisa. Apa yang terjadi? Apakah hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja?" cercar Saga. Karin masih terdiam. Gadis itu seperti enggan membicarakan perihal adik sahabatnya itu. Sebagai salah satu orang terdekat Lisa, tentu saja Karin mengetahui bagaimana perlakuan buruk Nadia kepada Lisa selama ini. Ia sering dibuat geram oleh Nadia yang menurutnya tidak tahu diri dan sangat egois itu. Tetapi yang lebih membuatnya sering merasa kesal adalah sikap Lisa yang terlalu lunak kepada Nadia, sehingga membuat Nadia sering bertindak semena-mena kepada kakaknya sendiri. "Entahlah Saga, Lisa tidak banyak bercerita mengenai adiknya itu. Kamu tahu ia sangat tertutup dalam segala hal, termasuk Nadia," ucap Karin. "Lisa hanya bercerita saat ia ingin bercerita. Selebihnya ia akan menyimpan sendiri rapat-rapat semua masalah yang ada pada dirinya, termasuk hubungan tidak baiknya dengan Nadia. Namun begitu aku tahu Nadia adalah orang yang tidak tahu diri dan selalu menyusahkan Lisa." "Tetapi mengapa Kai? Apakah hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja?" Karin menghembuskan nafas panjang. "Nadia sangat membenci Lisa. Aku rasa ia mengalami depresi. Entahlah, perangainya dari hari ke hari semakin aneh saja," ujar Karin. "Apa yang terjadi? Mengapa Nadia membenci kakaknya sendiri?" tanya Saga bingung. Karin menatap wajah Saga ragu. Apakah ia harus menceritakan apa yang ia tahu mengenai Lisa kepada Saga? Menceritakan sebuah rahasia yang selama ini Lisa berusaha untuk menyimpannya dengan rapat dan hanya Karinlah yang tahu. Haruskah ia mengkhianati kepercayaan Lisa kepadanya itu untuk menyimpan rahasia itu dengan baik? Karin mendadak bingung dan ragu. "Kai," suara Saga membuyarkan lamunan Karin. Aku mengerti kalau kamu enggan menceritakan apapun mengenai Lisa kepadaku. Kamu tidak harus menceritakan kepadaku, Kai." Karin terdiam. "Entahlah Saga, tapi kamu juga sahabat Lisa. Kamu bahkan terlebih dahulu mengenal Lisa dibanding aku, dan aku percaya kamu dapat membantunya."
bahkan tidak tahu apapun mengenai dirinya, sahut Saga semakin bingung. Saga, aku tahu meski Lisa tidak berkata apapun kepadaku, ia terlihat bahagia saat bersamamu. Saga tertawa lirih mendengar kata-kata Karin. Karin, apakah itu tidak berlebihan? Kita baru saja bertemu setelah sekian tahun lamanya berpisah. Wajar saja kalau ia terlihat bahagia, karena aku pun merasakan hal yang sama. Karin tersenyum. Aku sangat mengenal Lisa, Saga. Saat ia merasa nyaman bersama seseorang, ia tidak akan pernah berkata apapun, tapi sikapnya mengatakan segalanya. Saga tersenyum. Sekarang, biarkan aku tahu meski hanya sedikit mengenai Lisa, Kai, apapun tentang dirinya saat ini. Karin menghembuskan nafas panjang. Ia terlihat ragu. Baiklah Saga, aku akan menceritakan semua kepadamu. Dan aku minta kamu bisa menjaga rahasia ini dari siapapun, kepada Lisa sekalipun. Karena aku tidak ingin Lisa tahu kamu mengetahui rahasia ini. Lisa pasti akan membunuhku kalau tahu aku menceritakan semua kepadamu. Saga tertawa. Kamu tidak perlu khawatir, Kay. Aku akan menjaga rahasia ini. Karin kemudian mulai bercerita. Kejadian ini berawal setelah kedua orang tua Lisa meninggal dunia. Nadia yang saat itu masih duduk di bangku SMA merasa sangat terpukul atas meninggalnya ayah dan ibunya. Ia merasa marah kepada Lisa karena Nadia menganggap Lisa lah penyebab kedua orang tuanya meninggal. Tunggu. Tapi mengapa bisa begitu, Kay? Apa yang Lisa lakukan sehingga Nadia menuduh Lisa penyebab kedua orang tuanya meninggal dunia? Tanya Saga bingung. Aku rasa Nadia belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Sikapnya berubah. Ia menjadi sangat pemarah dan seperti yang kamu lihat kemarin, ia akan melampiaskan amarahnya kepada kakaknya, ucap Karin. Ayah dan ibu Lisa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas saat mereka akan menghadiri acara wisuda Lisa. Ya Tuhan, Saga tersentak mendengar penuturan Karin. Itu mengapa Nadia berubah membenci kakaknya, karena ayah dan ibunya meninggal saat akan menghadiri wisuda kakaknya. Dan Lisa, sejak kejadian yang mengubah hidupnya itu, ia menjadi sangat tertutup. Lisa sangat terpukul atas meninggal kedua orang tuanya yang sangat ia cintai itu. Lisa bahkan pernah berkata kepadaku, andai waktu dapat aku putar kembali, aku tidak akan kuliah, Kay. Dengan begitu, ayah dan ibuku tidak akan meninggal karena aku. Lisa yang malang. Sepanjang hidupnya ia akan dihantui rasa bersalah, dan penderitaannya tidak hanya sampai di situ. Ia juga harus menghadapi sikap Nadia yang selalu memusuhinya. Dan Lisa tidak berbuat apa-apa selain menerima apapun perlakuan Nadia kepadanya, demi menebus rasa bersalahnya kepada Nadia. Saga terdiam. Pria tampan itu terlihat termenung. Waktu telah merubah segalanya, tak terkecuali dirinya dan juga Lisa. Waktu telah merubah segalanya, Kay. Aku tidak menyangka Lisa harus mengalami peristiwa yang teramat pahit ini. Kehilangan kedua orang tua sekaligus, itu hal yang paling menyakitkan yang pernah Lisa rasakan. Karin menganggukkan kepala. Hidup Lisa berbalik 180 derajat sejak saat itu. Tapi aku yakin ia gadis yang kuat dan mampu mengemban amanat orang tuanya untuk menjaga kedua adiknya. Meski berat, ia pasti akan melewati semuanya dengan baik, ucap Karin. Saga mengangguk. Iya, kamu betul. Dan Lisa beruntung memiliki sahabat yang baik sepertimu, puji Saga. Bagaimana denganmu? Tanya Karin. Bagaimana denganku? Iya, kamu. Ada apa denganku? Hei, jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah lama mengenal Lisa sebelum aku mengenalnya. Apakah kamu dan Lisa tidak pernah merasakan tertarik satu sama lain? Kamu tampan dan Lisa cantik. Apalagi, kalian bisa menjadi pasangan yang serasi.
Saga tertawa kecil mendengar penuturan Karin. Entahlah, entahlah. Jawaban apa itu? Oh, ayolah Karin. Aku baru bertemu dengannya lagi 2 hari yang lalu. Dan 2 hari cukup untuk mengetahui perasaanmu kepadanya, iya kan? Potong Karin cepat membuat Saga tersenyum tersimpul malu. Laki-laki manapun di belahan bumi ini pasti akan tergila-gila kepadanya Saga, ujar Karin. Ya, aku tahu, tapi tidak semua ada itu, Kay. Oh ya, apakah kecantikan Lisa tidak sanggup menggetarkan hatimu? Asal kamu tahu ya, entah sudah berapa kali laki-laki berusaha mendekatinya. Tetapi Lisa terlalu sibuk untuk urusan cinta. Semua ia tolak dengan alasan tidak ada waktu. Ya Tuhan, bagaimana ia bisa hidup tanpa cinta? Ujar Karin sambil tertawa lirih. Lisa pasti akan menemukan cintanya, cinta sejatinya, ujar Saga. Oh ya, bagaimana kamu tahu? Bukankah setiap makhluk hidup diciptakan berpasangan? Begitu juga dengan Lisa, ia akan menemukan pasangannya kelak. Karin tersenyum. Siapapun pasangan Lisa kelak, ia pasti akan menjadi pria yang sangat beruntung di dunia. Saga hanya tersenyum kemudian menganggukkan kepala. Ya, aku setuju, katanya kemudian. Lisa gadis yang baik, ia pasti akan menemukan pasangan yang baik juga. Baiklah Karin, aku harus pergi. Aku harus membersihkan diri sebelum orang-orang mencium bau yang tidak sedap dari badanku. Terima kasih atas waktunya ya. Karin menganggukkan kepala dan kemudian tersenyum. Ya, baiklah. Saga kemudian bergegas meninggalkan Karin dan Saga menghentikan langkahnya dan kemudian membalikkan badan. Sering-seringlah menengok Lisa ya, yang membutuhkan sahabat lamanya, teriak Karin. Saga tersenyum. Tentu saja Kai, aku akan menengoknya setiap hari. Karin menganggukkan kepala. Terima kasih ya. Saga tersenyum dan kemudian bergegas meninggalkan rumah sakit. Sementara Karin kembali masuk ke dalam melihat keadaan Lisa. Percakapannya dengan Saga mengisyaratkan ada sesuatu yang membuat Saga rela tidak mandi dan bermalam di rumah sakit untuk seorang gadis yang baru ia temui 2 hari yang lalu. 2 hari cukup untuk membuatnya jatuh hati kepada Lisa. Bahkan untuk laki-laki normal, tidak butuh 2 hari untuk mengetahui perasaannya ketika pertama kali bertemu dengan Lisa. Seketika ia akan merasa jatuh cinta, dan itu pasti.